Halo guys, hari ini gue akan bikin playlist baru yang isinya sharing pengalaman gue sebagai mahasiswa di Seoul National University. Buat teman-teman yang pertama kali nonton video gue, kenalin nama gue Akbar dan gue adalah mahasiswa S2 di Seoul National University jurusan Interdisciplinary in Technology, Management, Economy, and Policy atau TIMAP. Di akhir video ini, gue juga akan share dua hal yang paling penting untuk apply sebagai mahasiswa SNU, yaitu personal statement dan study plan. Jadi buat teman-teman yang butuh referensi untuk dua dokumen ini, tonton video ini sampai akhir dan gue akan kasih tahu gimana cara untuk dapetinnya. Let's go! Nah, di video kali ini gue akan bahas salah satu proses yang paling penting untuk menjadi mahasiswa SNU, yaitu admission process. Jadi ada 6 hal yang bakal gue bahas di video kali ini. Yang pertama adalah waktu pendaftaran, lalu cara dan biaya pendaftaran, dokumen apa aja yang harus disiapkan, proses evaluasi, dan cara cek pengumuman, kemudian terakhir adalah tips and trick. Oke guys, yang pertama akan kita bahas adalah waktu pendaftaran. Sebagai calon mahasiswa SNU, ada 2 periode yang bisa kalian pilih untuk mendaftar. Yang pertama adalah periode spring, dan yang kedua adalah periode fall. Untuk periode spring, proses registrasi itu akan dimulai sekitar bulan Juli. Kemudian setelah kalian submit semua dokumen, preliminary decision akan diumumkan oleh SNU pada bulan Oktober. Setelah itu, final decision akan diumumkan pada bulan November, dan kalian bisa melakukan registrasi perkuliahan pada bulan Desember sampai dengan Februari. Dan masa perkuliahan sendiri akan dimulai pada bulan Maret. Sedangkan untuk periode fall, proses pendaftaran itu akan dibuka justru pada bulan Maret. Kemudian nanti kalian akan mendapatkan preliminary decision pada bulan Mei. Setelah itu kalian akan mendapatkan final decision sekitar bulan Juni. Dan kemudian kalian harus melakukan registrasi pada bulan Juli dan Agustus. Dan masa perkuliahan untuk periode fall itu dimulai pada bulan September. Oke, di section yang kedua ini, gue akan bahas cara pendaftaran dan biaya pendaftaran. Untuk cara pendaftarannya sendiri sebetulnya cukup straightforward. Kalian tinggal langsung pergi ke website resmi SNU, which is snu.ac.kr. Nanti kalian di sana langsung masuk ke tab announcement. Di tab announcement itu kalian bisa cek ada submenu, which is namanya adalah admission. Nah, nanti di sana akan diarahkan ke form pendaftaran registrasi secara online. Dan kalian harus ingat bahwa untuk mengisi proses pendaftaran atau form online yang ada di website SNU hanya bisa menggunakan OS Windows. Artinya buat teman-teman nih yang pengguna MacBook bisa pinjam dulu lah laptop temennya atau laptop orang tuanya yang menggunakan OS Windows. Kemudian untuk biaya pendaftaran, terakhir gua cek biaya pendaftaran untuk mendaftarkan diri menjadi mahasiswa SNU adalah sekitar 90.000 Korean won. Which is kalau di-convert ke rupiah itu sekitar ya sejutaan lah ya. Cukup worth it untuk universitas nomor 1 di Korea. Oke, berikutnya adalah dokumen yang harus disiapkan. Jadi seperti yang gue info sebelumnya, yang pertama harus dilakukan adalah mengisi semua informasi yang dibutuhkan untuk mendaftar menjadi mahasiswa SNU di form online yang sudah disediakan oleh SNU. Kalian harus isi data ini dengan tepat, akurat, dan sesuai data terbaru. Yang kedua dokumen yang penting, seperti yang gue mention di awal, adalah personal statement dan study plan. Di mana untuk dua dokumen ini kalian harus mengelaborasi kemampuan utama kalian, kemudian jurusan yang dipilih, dan kenapa kalian memilih jurusan tersebut. Yang ketiga adalah two letter of recommendations. Jadi untuk dua rekomendasi ini kalian bisa pilih antara mau minta rekomendasi ke dosen atau mau minta rekomendasi ke atasan. Itu terserah kalian, tapi untuk case gue sendiri, gue meminta rekomendasi dari atasan gue di kantor dulu. Dan yang terakhir, salah satu dokumen penting adalah proof of English capability, which is bisa TOEFL atau IELTS, tapi untuk case gue sendiri, kemarin gue submit IELTS sebagai dokumen pendukung kemampuan bahasa Inggris gue. Nah, di luar dari 4 dokumen tadi yang udah gue submit, ada banyak banget dokumen administrasi yang harus kalian submit. Dari mulai graduate certificate, lalu academic transcript, kemudian national proof, bisa misalnya passport or KTP I mean. Kemudian juga ada proof atau pasport atau KTP dari orang tua kalian. Kemudian kartu keluarga juga, ada explanatory statement juga. Which is kalian bisa cek detailnya di website SNU. Karena setiap tahun mereka akan keluarin dokumen panduan untuk mahasiswa bisa apply sesuai dengan requirement yang mereka haruskan.
Tapi satu hal yang menurut gue sangat penting untuk step ini adalah kalian harus pastiin bahwa semua dokumen yang di luar bahasa Inggris itu ditranslate dulu pakai sworn translator atau translator tersumpah menjadi bahasa Inggris, lalu disahkan di notaris, dan kemudian nanti kalian harus apostil semua dokumen tersebut. Oke guys, di section berikutnya nggak kalah penting, yaitu adalah proses evaluasi. Jadi berdasarkan website SNU, gua melihat ada 4 hal yang akan dievaluasi oleh SNU untuk calon mahasiswanya. Yang pertama adalah pastinya academic performance. Yang kedua adalah language proficiency, which is kita harus punya kemampuan bahasa Inggris yang sesuai requirement SNU. Yang ketiga adalah extracurricular activities. Dan yang keempat adalah kelengkapan dokumen, termasuk salah satunya adalah personal statement dan juga study plan. Jadi menurut gua, yang paling penting adalah kita harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang disubmit sudah sesuai dengan requirement yang diharuskan oleh SNU. Nah, tapi SNU juga tidak akan memberikan alasan penolakan atau juga kuota untuk setiap jurusan, which is itu adalah salah satu challenge di mana kita memang harus memastikan dari sisi kita sendiri semua dokumennya sudah sesuai dengan requirement yang diharuskan. Oke guys, di section kali ini gue akan bahas cara cek pengumuman penerimaan mahasiswa baru di SNU. Jadi caranya tuh gampang banget, kalian tinggal langsung masuk aja ke snu.ac.kr. Nanti kalian tinggal masuk ke menu announcement. Nanti di sana akan ada submenu yang judulnya adalah Final Admission Decision Result lah. Intinya adalah Final Admission, pengumuman untuk terkait dengan Final Admission. Nanti kalian akan diarahkan ke snu.ipsi.ac.id. Nanti kalian tinggal masukin 2 data aja, which is number application kalian dan juga tanggal lahir kalian. Nah pastinya kan udah deg-degan, kemudian nanti kalian tinggal klik submit, dan lalu kalian akan menerima hasil penerimaan mahasiswa baru, apakah kalian admitted or not admitted at SNU. Oke guys, masuk ke section terakhir, which is mudah-mudahan ini adalah salah satu section yang kalian tunggu-tunggu, yaitu tips and trick. Gue akan share 3 tips and trick yang membuat gue berhasil masuk dan diterima menjadi mahasiswa SNU. Yang pertama adalah persiapan dokumen. Mungkin ini terlihat sederhana, tapi menurut gue ini sangat tidak sederhana karena hal ini berkaitan dengan berbagai hal, kayak persiapan dokumen administrasi, translate, apostil, dan semuanya gitu ya. Jadi menurut gua, idealnya kita mempersiapkan semua dokumen 3 bulan sebelum masa registrasi dibuka. Karena masa registrasi yang ada di SNU ini pendek banget, jadi kalian harus pastiin semua dokumen sudah siap sebelum waktu registrasi ditutup. Yang kedua adalah terkait dengan dokumen yang menurut gua sangat penting, which is adalah personal statement dan juga study plan. Jadi kalian harus menyiapkan personal statement dan study plan yang spesifik dan juga sesuai dengan background kalian sebelumnya. Dan kalian juga harus terangin nih, kayak gimana sih jurusan yang kalian pilih ini bisa membantu kalian untuk mengembangkan diri atau karir kalian ke depannya. Dan yang ketiga, menurut gua, yang paling penting adalah kalian juga submit dokumen sponsorship kalau misalnya kalian bisa mendapatkan beasiswa sebelum proses registrasi dibuka. Untuk case gue mendapatkan beasiswa dari Posko, which is pada saat proses registrasi, gue juga sertakan sertifikat sponsorship dari Posko untuk menyatakan keseriusan gue berkuliah di SNU. Oke guys, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video gue sampai akhir. Sesuai dengan informasi gue di awal, gue akan share 2 dokumen penting, which is personal statement dan juga study plan yang membuat gue diterima menjadi mahasiswa SNU. Caranya kayak gimana? Caranya gampang banget. Kalian tinggal like, komen, dan subscribe channel ini. Komennya bebas tentang apa aja, misalnya tentang kenapa kalian suka video ini, kenapa kalian suka tentang Korea, kenapa kalian pengen masuk ke SNU, bebas. Lalu kalian kirimkan capture buktinya ke email gua. Email gua adalah akbar.in.soul@gmail.com, dan gua akan bagikan personal statement dan juga study plan gua kepada semua orang, semua teman-teman yang mengirim email capture tersebut ke gua. Oke guys, segitu dulu video gue kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di Korea. See you in Seoul.